Oke, siapa namanya? Gustin Maulana, Pak. Gustin Maulana. Asalnya dari mana? Dari Notok. 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 Oh, sekarang Notok anak jenenge Gustin Maulana ya. Sudah apa-apa lah. Apik. Oke, kamu kelas berapa? Kelas 11, Pak. Kelas 11. Ini sekolah yang lain boleh bertanya juga loh ya. Silakan. Ya, saya mau bertanya. Ya. Jadi sekarang itu banyak program-program gratis kayak gitu, Pak. Iya, iya. Nah, itu uang pemerintah itu dari mana? Sedangkan sekarang sumber daya alam itu sumber dayanya itu dikuasai oleh perusahaan asing. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ngundingin angin dingin. Kira-kira duitnya pemerintah itu dari mana? Sepengetahuanmu? Dari pajak, Pak. Apa kalau misal banyak gratisnya itu pajaknya rakyatnya mau dinaikkan buat biayain gratis itu, Pak? Sekarang udah ada yang gratis belum? Ya kan ada beberapa. Kamu Pak. sekolahnya gratis nggak sini? Bayar, bayar. Enak aja. Ya bayar. Sekarang ada sekolah gratis nggak? Ada. Kamu gratis nggak? SD. Jawab Devita. Kamu sekolahnya bayar nggak? Enggak. Enggak. Oh, ini sudah dijawab enggak. Kamu yang bayar, dia enggak gitu. Oke, pertanyaannya itu. Jadi sumber duitnya dari? Ya kalau sumber duit APBN kan setahu saya itu dari pajak rakyat. Pajak. Oke. Maka sebenarnya jawabannya sudah kamu jawab sendiri. Jadi duit negara dari mana untuk membayar yang gratis-gratis? Dari pajak. Salah satunya. Salah yang lain apa? Ada yang tahu? Kalau tidak dari pajak dari apa? Angkat tangan. Dari apa? Bea cukai. Temennya pajak itu. Ada pajak, ada retribusi, ada lagi penghasilan daerah. Kalau nasional, pariwisata termasuk retribusi. Penghasilan negara apa? Ya. Ya. Beberapa persen dari hasil itu dimasukkan. Oke, pertambangan, royalti. BUMN, pinter. Jadi ada banyak pendapatan pajak dan non pajak termasuk retribusi. Nah itu duitnya. Apakah setiap tahun nanti dinaikkan? Kan nggak dinaikkan toh pajaknya, nggak dinaikkan, tetap aja. Tapi karena ekonomi bergerak, karena semakin banyak orang menambang, semakin banyak perusahaan daerah yang bagus, semakin banyak BUMN bagus, BUMD bagus, maka itulah penambahan yang dilakukan. Pajak itu seperti pompa itu loh. Disedot anginnya, disedot dari siapa? Dari rakyat. Terus sudah kumpul, dikeluarkan lagi untuk rakyat. Nah, Tapi Pak, kenapa Indonesia negaranya belum maju, Pak? Ya nanti kita majukan. Kenapa belum maju? Bagaimana duit yang harusnya jatuh ke rakyat itu bocor. Gitu. Bocornya kemana? Apa namanya? Karena korupsi. Maka kemudian yang korupsi itu mendapatkan hukuman khusus. Itulah kemudian lahirnya KPK. Kalau itu bisa ditempel, duitnya untuk rakyat. Kalau orang buat jalan-jalannya bagus, kualitasnya bagus, awet. Yang untung siapa? Rakyat. Kalau ini awet, pemeliharaannya juga sedikit. Maka sisa uangnya tidak untuk pemeliharaan. Untuk siapa? Untuk kamu. Hukuman khususnya itu penjara VIP ya, Pak? Oh, penjara VIP apa? Yang enak gitu, Pak. Hukumannya sebentar. Oh, emang kamu pernah lihat penjara? Pernah, Pak? Pernah masuk? Pernah. Nengok. Ya, nengok. Sudah lihat? Enak nggak tempatnya? Ya itu kan bukan korupsi ya, nggak enak, Pak. Enggak, itu enak nggak di penjara itu? Nggak tahu, Pak. Loh enggak ya, kamu kan katanya lihat. Apa tempatnya enak itu? Enggak enak. Kebebasannya hilang. Itu ya, kemarin saya kumpulkan dari Pemprov ya. Semuanya kita minta untuk tanda tangan tidak terima gratifikasi. Susah loh, pemberian. Gratifikasi itu pemberian, nggak boleh nerima. Nah, maka nanti Pak Kepala Sekolah kalau saya pulang saya jangan dikasih, Pak. Repot juga dikasih. Itu mesti lapor dulu saya ke KPK, nanti nunggu lama sekali baru dibolehkan atau tidak boleh. Dan kalau kemudian tidak boleh, nanti akan disita kepada negara.
Jadi kemarin saya punya pengalaman itu Pak. Karena Pegadaian datang mau silaturahim, saya terima. Ternyata dia kasih souvenir ke saya. Souvenirnya itu dia jualan logam mulia. Di dalam logam mulianya itu ditempelkan di sertifikat terus di figura. Suruh nempelkan ke dinding. Selalu saya terima, saya laporkan pada KPK. Apakah ini boleh saya terima? Ternyata tidak boleh. Efeknya apa? Efeknya sekarang Pegadaian tidak lagi memberi apapun kepada orang lain termasuk para pejabat. Sulit. Maka kalau itu pemerintah nanti bersih, bisa baik, anggarannya baik, bisa digunakan untuk seperti itu. KPK udah ngomong, itu penjara itu di sini tempat tidur, sebelahnya WC. Kalau itu diisi oleh 4 kamar, 4 ini, WC-nya 2. Jadi kalau temannya beol, yang lainnya menikmati baunya. Nggak enak. Oke, Kak Gusti. Terima kasih, Pak. Belajar yang pintar ya. Cita-citamu jadi apa? Iyalah. Jadi DPRD yang orientasinya itu mensejahterakan rakyat tanpa subsidi, Pak. Oh, luar biasa. Jadi anggota DPRD. Oke. Kamu sudah punya orientasi partainya belum? Hah? Oh ya, dipikir dingin. Bagus ini. Ini bagus. Oke, kamu. Ya, namamu siapa? Asmir Fani Diti Ar-Rahman. Ya, siapa? Panggilannya? Dipanggilnya Asmir. Asmir? Iya. Oke, Mir. Apa Mir? Pertanyaan pertama, boleh Pertama foto aja ya. Boleh foto bareng nggak Pak? Ini bukan pertanyaan narsis ini. Lo kan tanya Pak, boleh foto bareng nggak Pak? Ya, pertanyaan kedua aja kalau gitu. Apa? Pertanyaan kedua, tadi kan sama Arkan bahas tentang apa RUU tentang pilkada. Pilkada, ya. Menurut Bapak sekarang Ya. keputusannya gimana Pak? Sekarang kan sudah digedok. Ini pertanyaannya bagus ini. Asmir pertanyaannya bagus. Kalau undang-undang sudah digedok, tok berlaku nggak? Berlaku. Undang-undangnya apa kemarin? Pilihan kepala daerah di mana? Di DPRD. Di DPRD. Kamu setuju nggak? Setuju mana? Di DPRD apa langsung? Kalau kamu Kalau saya sebenarnya ke langsungnya Pak. langsung, oke. Nah, terus kemudian dikeluarkan oleh Presiden kemarin yang disebut Perpu. apa? Perpu itu apa? Apa? Ayo dulu ini biar dijelaskan oleh ini. Kamu SMP toh? Oh SMA? Kelas berapa? Oh kelas 12. Temanmu itu? Jangan kamu ajari dia. Jadi kalau peraturan perundang-undangan itu biar bisa membatalkan atau bisa? Enggak, perpu itu apa? Oh, peraturan perundang-undangan. Betul? Ada yang mau membetulkan? Apa? Peraturan pengganti perundang-undangan. Ayo sini ngomong dulu. Apa? Peraturan pengganti undang-undang. Benar? Salah. Ayo ganti dulu. Satu-satu. Ini guru PPKN-nya nanti kita tanya juga. Oke bro, sini. Perpu itu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Oh, 100 loh, nggak pakai hadiah. Ya. Sudah jelas ya? Jadi pada saat itu Presiden tidak setuju. Presiden maunya langsung. Maka pulang dari Amerika, Presiden mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Begitu itu diberlakukan, maka otomatis berlaku. Maka pilkada hari ini langsung berdasarkan Perpu. Perpu itu dikeluarkan atas alasan apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini agak sulit ini. Oh kamu lagi? Waduh, perlu hadiah nggak ya ini ya? Kira-kira perlu hadiah nggak? Menurutmu? Oh terserah. Terserah itu kayak ponakan saya itu kalau ditanya terserah gitu. Oke, kenapa? Tak kasih hadiah bener nih kalau bisa. Sesuai duit kuntai. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 dalam hal level kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sini. Wah, ini serius ini. Ada kali cece Pak. Kamu tahu nggak? Yang dijelaskan dia itu tahu nggak? Enggak ya. Kenapa kamu tahu? Kemarin ikut LTC 4 pilar, Pak. Oke. Nah, ini orang ngerti konstitusi. Luar biasa. Akhyar Mustafa. Jadi dalam kegentingan yang memaksa. Maka Presiden berpikir bahwa ini genting ini. Genting bukan gendeng. Ini genting maka kita keluarkan. Karena apa? Rakyat sebagian besar menghendaki
pemilihan langsung. Maka di Twitter itu apa namanya avatarnya? Stand on the right side. Katanya dia, dia ngetren juga gitu. Kegentingan memaksa. Ya. Terus setelah itu gimana? Perpu itu berlakunya kapan? Tambahi. Kalau bisa tambahi nih. Ideanya tambahi. Perpu berlaku setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan menyetujuinya. Keren. Wah, keren, Pak. Pak, saya 4 tahun di MPR, Pak, keliling seluruh Indonesia. Baru saya temukan pelajar menjawab dengan secara jelas, tegas, bersih di sini. Keren. Oke, tambahin lagi pertanyaannya. Jadi perpu itu nanti akan disetujui atau tidak disetujui oleh DPR RI. Biasanya kapan, kamu ingat gak? Kapan dia harus menyetujui atau tidak? Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah di tok. Ya. Tidak. Yang ini kita luruskan dulu. 30 hari itu pemberlakuan, enggak. DPR RI-nya itu kapan dia harus membahas itu ada batas waktunya enggak? Salah nggak apa-apa kalau ini tambahan kok. Dia harus pembahasnya setelah diajukan, Pak. Setelah diajukan, nah, ya kapan itu waktunya? Ya. Dalam sidang berikutnya. Yes, saya tahu dia. Masa sidang berikutnya harus diputus, DPR harus mengatakan setuju atau tidak setuju. Kalau DPR RI mengatakan tidak setuju, bagaimana nasib perpu? Jika DPR tidak setuju, maka menggunakan peraturan pemerintah, perpu itu harus dicabut. Tepuk tangan dong. Hadiahnya 2, Pak. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Yang jelasin temenmu. Jadi itulah kondisinya. Jadi hari ini pilkadanya langsung berdasarkan perpu. Tapi nanti kalau kemudian ditolak oleh DPR RI, maka kita batal lagi, kita menggunakan yang lama. Nah, kalau setelah itu terserah. Apakah masyarakat akan menggunakan haknya untuk menggugat kemana gugatnya kalau undang-undang? Kemana? Tak jalur lagi duit daerah situ. Mahkamah Konstitusi. Paham? Oke, makasih. Wah, luar biasa. Oke, mau foto? Sini foto sini. Mana kameranya?